Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau membayangkan hanya dengan dua kalimat singkat, seseorang yang tidak dikenal, tanpa nama besar, tanpa gelar sahabat utama, dinyatakan beriman oleh Rasulullah dan langsung dimerdekakan? Bukan karena ibadah yang panjang, bukan karena peperangan, tapi karena jawaban yang lurus dari hati yang jujur. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 537. Dari sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ia memiliki seorang budak perempuan yang suatu hari melakukan kesalahan saat menggembala kambing. Dalam amarah, Muawiyah memukulnya. Namun ia menyesal dan mendatangi Rasulullah seraya bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku memerdekakannya sebagai penebus?" Rasulullah tidak langsung menjawab. Beliau memanggil budak perempuan itu dan mengajukan dua pertanyaan sederhana. Dan dari sanalah dunia mencatat sebuah pelajaran besar tentang tauhid, tentang iman, dan tentang kebenaran yang tidak perlu rumit. Apa jawaban sang budak? Apa keputusan Rasulullah? Mari kita telusuri kisah ini dan temukan seberapa dalam dua kalimat mampu menembus langit. Di tengah padang pasir yang gersang, di masa ketika wahyu masih turun dari langit, hidup seorang sahabat bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, salah satu dari generasi yang memeluk Islam dengan penuh ketulusan dan semangat belajar. Ia bukan seorang sahabat besar yang sering disebut-sebut di medan perang atau dalam majelis ilmu, tetapi justru dari orang sepertinya lah kita belajar satu pelajaran besar tentang akidah, iman, dan fitrah manusia. Muawiyah memiliki seorang budak perempuan yang biasa ia tugaskan menggembala kambing-kambingnya di pinggiran kota Madinah. Hari itu sebuah insiden kecil terjadi. Kambing-kambingnya bercampur dengan milik orang lain dan hilang satu ekor. Muawiyah yang belum lama masuk Islam dan belum sepenuhnya memahami batasan syariat, marah dan menampar budak perempuannya. Namun sesaat kemudian hatinya diliputi penyesalan yang dalam. Dia merasa bersalah. Ini bukan ajaran Rasul. Ini bukan adab seorang Muslim terhadap sesama manusia, apalagi kepada seorang budak yang lemah. Diliputi rasa bersalah, Muawiyah pun datang menghadap Rasulullah. Di hadapan cahaya kenabian, ia mengakui kesalahannya dan ingin menebusnya. Di tengah padang pasir yang sunyi, dalam naungan cahaya wahyu yang mulia, Rasulullah duduk dengan penuh wibawa. Di hadapannya berdiri seorang perempuan, budak belian, wajahnya menunduk, matanya takut-takut menatap. Ia bukan siapa-siapa, bukan orang Quraisy, bukan mujahidah Badar, bukan pula istri dari sahabat besar. Ia hanyalah seorang budak perempuan dari kalangan awam. Namun hari itu, nasibnya akan berubah selamanya. Sahabat Muawiyah bin Al-Hakam yang menjadi tuannya baru saja memukulnya karena kesalahan saat menggembala kambing. Ia menyesal dan ingin memerdekakannya sebagai penebus dosanya. Tapi ia tak berani mengambil keputusan sendiri. Maka ia pun bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh memerdekakannya?" Nabi tidak menjawab langsung. Beliau ingin tahu lebih dalam tentang isi hati perempuan ini. Maka beliau memanggilnya, menatap matanya yang bening, dan bertanya dengan suara lembut, "Aina Allah? Di mana Allah?" Wanita itu tanpa keraguan menjawab, "Fis sama'a," di langit. Nabi melanjutkan, "Siapa aku?" Dengan penuh keyakinan perempuan itu menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Tak ada keraguan, tak ada ragu dalam lisan yang jujur, tak ada dusta dalam hatinya. Dan saat itu pula Rasulullah menoleh kepada Muawiyah dan berkata, "Atiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena dia adalah wanita yang beriman. Hadis riwayat Muslim nomor 537, Ahmad nomor 17.388. Subhanallah. Dua pertanyaan sederhana, namun jawabannya mengangkat seorang hamba dari status budak menjadi orang merdeka. Dan lebih dari itu, diakui sebagai seorang yang beriman oleh lisan Rasulullah. Sebuah pengakuan yang tidak didapat oleh banyak orang. Dan dari sinilah kisah besar bermula, bahwa tauhid yang lurus dan iman yang jujur mampu menghancurkan belenggu dunia dan membebaskan ruh menuju kedekatan dengan Allah. Jawabannya bagaikan petir yang membelah langit keraguan. Sebaik kalimat, namun mengandung lautan tauhid yang jernih.
sebuah jawaban dari kalbu yang fitrah. Ia tahu Allah berada di atas segala makhluk. Ia tahu Allah Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Bukan karena ia mempelajari kitab, tetapi karena fitrah itu belum tercemari dan hatinya bersih dari kesombongan. Inilah pelajaran terbesar bagi para sahabat dan juga bagi kita. Rasulullah tidak menertawakan jawaban itu. Beliau tidak bertanya ulang atau memintanya memperjelas. Tidak ada debat, tidak ada bantahan, karena kebenaran kadang tak perlu diurai, cukup diakui. Para sahabat yang menyaksikan itu paham bahwa iman sejati tidak selalu lahir dari lisan para ulama, namun bisa saja muncul dari hati yang jujur milik orang-orang sederhana. Sungguh, kalimat itu lebih kokoh dari dinding istana, lebih dalam dari lautan ilmu para cendekia, dan Rasulullah pun membenarkannya. Ia tak hanya memerdekakan perempuan itu, tapi mengangkat kehormatan setiap orang awam yang memiliki keikhlasan. Pelajaran besar yang abadi, bahwa iman yang lurus bukan diukur dari kerumitan kata, namun dari ketulusan hati yang tunduk kepada Rabb-Nya. Langit Madinah tetap seperti biasa, namun hari itu seolah ada sesuatu yang menetes dari langit. Bukan hujan, tetapi wahyu yang meneguhkan kebenaran ucapan seorang perempuan budak yang tak punya nama besar, namun punya iman yang murni. Tak lama setelah peristiwa itu, Rasulullah menerima ayat dari langit ketujuh. Bukan sekadar firman biasa, tapi jawaban langsung dari Tuhan semesta alam, yang mengukuhkan apa yang diucapkan oleh seorang wanita sederhana, yang bahkan tak dikenal kebanyakan orang. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Surah Taha ayat 5. Subhanallah. Kalimat itu turun bukan di tengah-tengah perdebatan filsafat, bukan pula ditujukan kepada para ulama atau cendekiawan tinggi zaman itu, tetapi sebagai penguatan atas ucapan seorang budak perempuan yang mengucap kata fisama di langit dengan penuh keyakinan. Allah berfirman langsung bahwa Dia Ar-Rahman, zat yang penuh kasih sayang, bersemayam di atas arsy, di atas seluruh ciptaannya. Ini bukan sekadar informasi, ini adalah pengakuan kehormatan. Pengakuan bahwa fitrah yang lurus tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu yang suci. Dan para sahabat yang mendengar ayat ini, mereka tidak bertanya, bagaimana bisa Allah bersemayam? Mereka tidak memperdebatkan di mana atau dalam bentuk apa. Mereka hanya beriman, karena mereka tahu, kami mendengar dan kami taat. Itulah jalan para sahabat, jalan para salafus syalih, iman yang lurus, keyakinan yang kokoh, tanpa takwil, tanpa tasbih, tanpa tahrif. Mereka meyakini Allah sebagaimana Dia menyifati dirinya, tinggi di atas segala sesuatu, tak serupa dengan makhluk, dan tidak bisa diserupakan dengan ciptaannya. Dan ucapan wanita itu, yang tampak kecil di mata manusia, ternyata begitu agung di sisi Allah. Bahkan satu ayat dalam Al-Quran turun untuk menegaskan bahwa yang ia ucapkan adalah kebenaran. Dari sini kita tahu bahwa dalam Islam tidak penting seberapa tinggi gelar seseorang, tapi seberapa jernih imannya. Dan bahwa Allah selalu bersama mereka yang jujur dalam keyakinannya, tak peduli siapa mereka di mata dunia. Di balik satu kalimat sederhana, tersimpan cahaya akidah yang tak akan pernah padam. Sahabatku, kisah budak perempuan ini sederhana. Namun dari lisannya yang polos terpancar cahaya iman yang kokoh. Ia tak belajar teologi rumit, tak mendalami debat panjang. Tapi dengan jujur ia mengatakan, Allah di langit. Dan Rasulullah tidak membantahnya, bahkan menjadikannya bukti keimanannya. Lalu wahyu pun turun, memperkuat kebenaran itu. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Surah Taha ayat 5. Inilah jalan para sahabat, jalan yang bersih dari kerumitan, tapi terang oleh fitrah dan tauhid. Semoga kita semua bisa menjaga keyakinan ini, iman yang jujur, tanpa keraguan, dan tanpa menanyakan bagaimana. Karena Allah Maha Tinggi, dan kita hamba yang tunduk, bukan pengatur. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya dari pelajaran iman, tauhid, hingga cahaya para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.